kepada 260 juta penduduk Indonesia. Robot memang dikembangkan untuk berbagai bidang, mulai dari kesehatan, ilmu pengetahuan, bahkan teknologi perang. Penggunaan sistem yang canggih memberi keuntungan di medan perang. Dengan pengembangan teknologi yang pesat, robot kini sedang diciptakan sebagai prajurit, digunakan dalam bidang pertahanan. Berikut beberapa robot tempur militer paling canggih. MAARS, Modular Advanced Armed Robotic System atau yang disingkat MAARS, merupakan sebuah robot berbentuk tank mini dan diluncurkan pada tahun 2008. Desain modularnya dapat mengontrol persenjataan seperti laser, gas air mata, dan peluncur granat. Robot ini diciptakan oleh perusahaan pertahanan multinasional asal Inggris, Kinetic. Walau skalanya lebih kecil dari tank pada umumnya, namun robot ini sangat canggih dalam medan perang. Sebelumnya ada juga model Swords yang digunakan berperang di Irak beberapa tahun lalu. Dogo. Robot ini terlihat seperti sebuah mainan remote control. Namun, dengan ukurannya yang sebesar tas ransel, dalam tubuh Dogo tersimpan kamera jarak jauh dan juga pistol 9 mm yang efektif untuk melumpuhkan musuh tanpa menarik perhatian. Dogo dinilai cocok dalam situasi penyanderaan, dilengkapi dengan lapisan yang cukup kuat sehingga mampu menahan terjangan peluru. Robot ini dibuat oleh perusahaan pertahanan manufaktur asal Israel, General Robotics. Zafir merupakan robot militer berbentuk humanoid yang dirancang bukan sebagai robot di garis depan, namun lebih sebagai pendukung. Zafir dilengkapi dengan kamera dan sensor panas, sehingga mampu mendeteksi sumber api. Dibuat oleh mahasiswa dari Virginia Tech, tugas utama robot ini untuk memadamkan api yang pecah di kapal angkatan laut. Meskipun mesin ini masih dalam pengembangan, diharapkan dapat bereaksi dengan cepat terhadap kebakaran dan menahan suhu yang jauh lebih tinggi dari suhu tubuh manusia. Dengan begitu dapat menjaga para pelaut dari bahaya. Gladiator. Gladiator merupakan robot yang diciptakan dan dirancang untuk mendukung kegiatan Korps Marinir Amerika Serikat, prajurit perang Kekaisaran Romawi yang menjadi inspirasi dalam penciptaannya. Berbentuk seperti tank mini, dapat digunakan dalam berbagai misi. Gladiator memiliki daya tahan kuat karena dilapisi baja dan dipasang senapan mesin serta peluncur granat langsung di tubuhnya. Robot ini dapat melaju hingga 16 km per jam, dilengkapi berbagai alat modular dan persenjataan yang dapat digunakan tergantung situasi perang. Itu dia beberapa robot tempur militer paling canggih di seluruh dunia. Tak hanya berbekal senjata, namun juga dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyelamatan. Ada banyak kisah tentang hilangnya para pendaki gunung di Indonesia. Banyak yang melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup. Tak hanya itu, cerita-cerita misterius bermunculan. Beberapa kasus bisa dipecahkan, namun ada yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Berikut informasinya. Eva hilang di Gunung Abu. Beberapa waktu lalu, tepatnya 6 Juni 2021, seorang pendaki bernama Eva dinyatakan menghilang di Gunung Abu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Eva dinyatakan hilang setelah dirinya berpisah dari rombongan untuk buang air kecil. Namun, setelah beberapa jam tak juga kunjung kembali, pada 7 Juni 2021, Basarnas mengerahkan 150 anggota untuk memulai pencarian. Keluarga Eva juga melakukan ritual menyusuri kaki gunung hingga tempat korban hilang. Selang beberapa jam, petugas menemukan jaket Eva 2 km dari tempat dia menghilang. Akhirnya Eva ditemukan dalam kondisi sadar
di balik batu sebuah jurang yang curam, walaupun dengan kondisi luka di kepala dan memar sebagian tubuh. Andi hilang di Gunung Lawu. Seorang pendaki muda berusia 18 tahun bernama Andi Setiawan ditemukan tewas di bawah jurang sedalam 7 meter, kawasan Gegerboyo, Gunung Lawu pada Juli 2020 lalu. Korban dinyatakan menghilang sekitar pukul 3 dini hari setelah mengantarkan rekannya untuk buang air kecil. Selang beberapa waktu setelah jenazah ditemukan, beredar video seorang pria bertelanjang dada sedang berlari membawa kayu bakar. Sosok tersebut diduga adalah Andi yang berhalusinasi karena terkena hipotermia. Saksi yang mengunggah mengira korban sedang mengikuti ritual karena ketika diajak berbicara sudah dalam kondisi melantur dan tidak sadar penuh. Alfi Kurniawan hilang di Gunung Lawu. Masih di Gunung Lawu, kasus hilangnya Alfi Kurniawan ini dilaporkan oleh rekannya sesama pendaki, Wahyu Chandra. Pria berusia 18 tahun itu hilang pada 31 Desember 2018. Ia menghilang secara misterius setelah menerima tantangan adu cepat naik ke puncak oleh wanita asal Wonosobo bernama Asriana. Pencarian dilakukan oleh tim SAR, bahkan keluarga beserta 300 orang relawan ikut membantu dengan menyusuri tempat terakhir yang dikunjungi Alfi. Namun hingga kini tak ada yang menemukan jejak Alfi. Pada 24 Januari 2019 kasus ini ditutup setelah keluarganya mengikhlaskannya. Afrizal Putra Martian hilang di Gunung Guntur. Afrizal, seorang pendaki berusia 16 tahun, berhasil ditemukan setelah sempat menghilang di Gunung Guntur, Garut. Pada 3 Juli 2020, Afrizal bersama 4 rekannya melakukan pendakian dan beristirahat di tenda saat malam hari. Esoknya, Afrizal sudah menghilang dan tak ditemukan. Mereka pun memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada petugas. Keluarga Afrizal juga turut dalam pencariannya. Setelah 2 hari, ia ditemukan selamat oleh petugas parkir bernama Entis Sutisna. Namun yang aneh, korban ditemukan di dekat sumber mata air Cikole, yang jaraknya lumayan jauh dari pos dengan luka di beberapa bagian tubuh. Itu dia beberapa misteri dari kasus hilangnya para pendaki di Gunung Indonesia. Menyisakan banyak pertanyaan yang hingga kini juga tak dapat dipecahkan. Kita biasa mengetahui jika matahari terbit ketika pagi dan tenggelam saat menjelang malam hari. Namun apa jadinya ya jika matahari ini ada sepanjang hari? Wah, tentu akan terasa tidak wajar ya. Tapi ternyata fenomena ini ada karena bumi berotasi pada kemiringan 23,5 derajat. Maka musim panas daerah kutub utara lebih condong menghadap matahari. Sehingga negara-negara di lingkaran Arktik pada waktu-waktu tertentu mengalami matahari yang bersinar 24 jam. Fenomena unik ini disebut Midnight Sun, yang biasanya berlangsung selama 1 hingga 2 bulan. Berikut Top File sudah merangkum negara-negara yang mengalami Midnight Sun untuk Anda. Negara pertama adalah Swedia. Tepatnya ada di sebuah desa bernama Abisko. Abisko merupakan dataran tinggi di bagian utara Swedia dan menjadi tempat terbaik menyaksikan aurora. Namun di musim panas, Anda akan disuguhkan fenomena cahaya terang matahari 1 hari penuh dari akhir Mei hingga akhir Juli. Untuk Anda yang ingin berkunjung dan menikmati fenomena Midnight Sun, Anda bisa menikmatinya dengan menaiki kursi gantung menuju lereng gunung di Aurora Ski Station atau dengan melakukan pendakian ke puncak gunung Nuolja, sekaligus melihat pemandangan indah Arktik. Tempat kedua adalah kota Reykjavik di negara Islandia. Midnight Sun di Islandia terjadi pada musim panas sekitar pertengahan bulan Mei sampai Agustus. Fenomena ini bisa dinikmati di daerah mana saja di Islandia, salah satunya di kota Reykjavik. Di Reykjavik, matahari akan terbenam sejenak tepat tengah malam dan kembali terbit sebelum pukul 3 pagi. Untuk Anda yang ingin menyaksikan Midnight Sun di Islandia, jangan lupa juga untuk mencoba destinasi andalan di Reykjavik yang tidak kalah menarik, seperti kolam panas bumi Blue Lagoon dan air terjun Sararfoss. Selanjutnya, ada negara Norwegia, tepatnya di Tromsø.
kota terbesar di Norwegia Utara. Di Tromsø, momen Midnight Sun ini berlangsung sekitar 2 bulan setiap tahun, dan tahun ini berlangsung dari 20 Mei hingga 20 Juli. Bahkan, ada acara khusus loh bernama Midnight Sun Marathon pemirsa. Selain itu, penduduk di sini melihat waktu melalui jam, bukan dari gelap dan terangnya matahari. Hal ini menciptakan kebiasaan warga Norwegia Utara memakai tirai blackout dan menggunakan sleep mask. Nah, itu dia pemirsa, 4 negara dengan fenomena Midnight Sun. Semoga suatu saat Anda dapat berkunjung untuk menikmati Midnight Sun sambil berlibur ke salah satu negara tadi ya pemirsa.